Jahika Ramadan. Saya berdiri di sini sebagai host dan saya akan membahas tentang presiden keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, saya akan panggil bintang tamu kali ini. Oke, silakan masuk untuk bintang tamu saya kali ini. Oke guys, Boleh saya duduk? Boleh, duduk. selamat pagi mas. Pagi. BTW di sini sore ya, bukan pagi. Kita mau ngapain ini? Kita mau bikin podcast membahas tentang presiden keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur ya. Ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu masing-masing bintang tamu kali ini. Oke, bisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya jauh-jauh dari sini diundang ke acara podcast apa? Podcast Rumah Ridwan. Podcast Rumah Ridwan untuk membahas presiden kita yang keempat ya. membahas reformasi. Ya, dan teman saya ini satunya lagi. Perkenalkan ya, nama saya Febi. Asal saya dari Cikondang ya, jauh-jauh dari Waduh. Cikondang ke Berapa menit mas? sekitar 40 menit. 40 Waduh. menit. Ya. Jauh banget ya. Ini nama daerahnya Ini di apa? kota apa Ini ini? di Ciakar. Ciakar, guys, ya. Ciakar. Di Ciakar. Ya mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Lanjut. Oke, kita langsung aja ke tema besar hari ini yaitu membahas Abdurrahman Wahid atau presiden keempat kita kali ini. Saya mau bertanya kepada kalian berdua ya. Apa yang kalian ketahui tentang presiden keempat ini yaitu Gus Dur? Yang saya ketahui ya tentang Bapak Gus Dur, presiden keempat negara Indonesia ya. Ya. Beliau dikenal dengan nama Gus Dur ya. Adalah seorang politikus Indonesia Iya. Ya. dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia keempat Ya. dari pemilu tahun 1999 sampai akhir pemakjulnya pada tahun 2001 ya. Bapak Gus Dur sendiri lahir pada tanggal 7 September 1940 di Kabupaten Jombang. Meninggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Iya, nggak salah. Mempunyai Mempunyai anak yaitu Yani Muhammad, Inayah Wulandari, Alisah Kotrunada yang saya ketahui itu ya. Ya. Ya, itu yang saya ketahui. Pasangannya yaitu istrinya almarhum Sinta Nuriyah. Ya. Kan tadi pada tahun 1952 ya. Nah sekarang pada 1953 di bulan April itu ayahnya Gus Dur meninggal dunia. Dan ayahnya juga merupakan pendiri dari NU. ya. Oh, dari NU. Namanya ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Merupakan pendiri NU ya. Dari Yang NU. Bagaimana perjalanan Gus Dur waktu menjabat menjadi presiden keempat waktu itu? Yang kalian ketahui aja ya. Kalau disebut perjalanan mungkin cukup dramatis sih kalau Dramatis perjalanan ya, Gus Dur itu. Soalnya kan dulu tuh saat-saat rapat MPR ya, Rapat rapat MPR, Pak B.J. Habibie itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Oh, ya. Dikarenakan ya mungkin sudah tidak mau lah ya diajukan lagi sebagai presiden. Nah, ya. Nah muncullah ada ulasan-ulasan mengenai antara Gus Dur dan Megawati ya, Mas. Iya, sama Megawati. Dulu itu cukup kalau dihitung pemilihannya itu agak menyeret lah itu Menyeret, kalau putaran ya. pertama Putaran pertama. sedikit yang sedikit. milih Gus Dur sama Megawati. Megawati. Tapi makin lama makin quick count tuh makin naik Makin naik. kalau ukuran Gus Dur tuh ya Mas. Iya. Pokoknya sangat panjang dan memakan banyak kisah pilu ya. Pilu. Ya mungkin Seperti saja. apa kisah pilu itu yang kamu ketahui? Seperti banyaklah pengorbanan, Pengorbanan. banyaknya kisah-kisah sedih lah. Jadi Beliau juga mempunyai sosok yang luar biasa lah dan sangat menginspirasi bagi anak muda sekarang. ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya kenapa Gus Dur bisa disebut Gus? Ya, Gus. itu. Gus itu kebanyakan itu dipakai di pesantren. Pesantren. Karena beliau adalah anak kiai. Anak kiai. Jadi kalau di pesantren itu lumrahnya itu anak kiai disebut Gus. Iya. Ya seperti itu. Gus Dur juga kan lahirnya di Ponpes ya. Di Ponpes, di Ponpes. Ponpes. Di Kabupaten Ponpes mana? Jombang bukan? Milman Bawah Palah ya. Ya, kalau nggak salah. Malah ya. Pendidikan Gus Dur tuh sampai mana sih kalau boleh tahu? Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta ya dengan masuk ke SD Kris. SD Kris. Kris ya. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya SD ya. Saya juga gak tahu. Masuk ke SD Kris itu sebelum pindah ke SD Matram Perwari. Di mana tuh? Masih Iya. Jakarta? Mungkin di
daerah Kabupaten Jombang. Oh. Kan masih SD saat Masih itu. SD. Iya, masih Oh. masih kecil. Masih kecil, belum ke keluar Jakarta, kota belum lah, ke Jakarta. ya. Ya. Pada tahun 1952 ya, ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama. Sudah tidak menjadi ya, Tidak menjabat. tidak menjabat. Dan ayahnya juga merupakan pendiri NU ya, Oh, Mas. NU. Ya, NU. Yang mana NU itu sangat dilabelkan sekarang itu merupakan madhab. Madhab yang salah satunya itu adalah 4 madhab. Apa aja tuh kalau boleh Yang tahu? satu madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Ibnu Ahmad bin Hambal. Kalau NU itu bukan klub sepak bola ya? Bukan. Bukan. Oke, Itu ini bukan. NU itu Ini mah. bukan NU Newcastle ya. Oh, tapi kirain ini Newcastle partai United. Islam. Islam ya? Oh iya, Islam Indonesia. Ulama. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu. Ulama, ya ya. juga ya. Aduh. Setelah saya melihat-lihat ya di sosial media itu Iya. di banyak komentar, ada yang menyebut Bapak Gus Dur itu wali. Wali. Ada yang nyebut ya? Iya. Apakah Bang Adi tahu? Dikatakan wali mungkin karena dulu ada kisah ya. Kisah yang mana itu Gus Dur itu gak kelihatan sholat. Kelihatan sholat. Iya, masa sih Islam gak Sholat sholat gitu. kan Tapi ada juga. katanya beliau itu sudah ada di masjid. Kayak Masjid membelah ya? diri, Membelah katakan diri. membelah diri. Kayak jurus Minato ya. Iya. Hiraisin. Bukan itu mah teleportasi, Oh, iya, mah kayak teleportasi. kakek buncit. Oh, kakek buncit. Iya. Jadi ada dua Iya, dua orang. tapi itulah kehebatan Gus Dur. Kehebatan. Yang di luar yang mana presiden kita ini merupakan bisa disebut juara. Juara. Sosok teladan lah. Sosok ya. teladan. Saya mau bertanya lagi, kan waktu sidang Gus Dur suka tidur ya. Tapi kalau ditanya suka apa namanya? Tahu lah ya. Suka tahu lah, suka menjelaskan gitu. Tapi dia tidur. Kan ada dalam ilmu Islam ya yang suka tidur, kadang ada yang pinter gitu kan. Iya. Yang Bisa. mana kan dikatakan Gus Dur itu kan buta ya. Oh iya, buta. Buta sebelah. Kanannya itu Yang mata kiri itu kalau boleh tahu, kalau saya tahu tuh buta total. Buta total yang kiri dan kanannya itu Masih mungkin setengah. seperti Setengah. rabun lah ya. Rabun, ya. Oke, kita tutup aja ya podcast kali ini, podcast Rumah Ridwan. Yo. Ya, jangan lupa subscribe ya. Ya, oke, terima kasih. See Dan- you. dan See you next time. Kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys ya kemarin kepotong ya karena ada acara mini soccer. sok ya kemarin. Jadi dan venue-nya sekarang dipindahkan ke dan pindahnya bukan di rumah Ridwan lagi, Bukan di melainkan rumah di Ridwan. rumah Semanja. Di rumah Allah, tapi di rumah Allah. Oke. Oke, kita lanjut yang kemarin tentang materi presiden kita yang keempat ya. Oh, ya, itu Bapak Abdurrahman Wahid. Kurung Yo. buka, Gus Dur kurung tutup. Langsung ke topik. Next. Oke, kita mulai aja ya pertanyaan pertama kali ini. Kita mulai dari mana ya? Ini masih pagi ya Mas ya? Pendidikan. Dulu aja gak sih? Ya. Saya akan membahas tentang pendidikannya di luar negeri ya. Ah, ya. Pada tahun 1963 Bapak Gus Dur mendapat beasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ya. Namun pas ke Mesir ternyata harus diremedial itu. Oh, di media. Ya karena mungkin belum Cukup. Nilainya merah mungkin ya? Ini tentang bahasa Arabnya. Oh, belum tentang percakapannya. Belum percakapan tentang bahasa Belum belajar Arabnya, bahasa belum Arab. belajar. Nah, terus dia itu diremedial. Nah, pada tahun 1964 ya, dia sering menonton film Eropa. Oh, Di Mesir itu ya. Kayak kartun itu nih. Oh, iya. Eropa, sepak bola. Sepak bola. Ya, di Oh. Mesir itu. Dulu Mas Gus Dur itu passionnya siapa Mas? Ronaldo, belum ada ya. Belum ada, itu tahun Mungkin berapa tahun itu? Johan Cruyff atau Beckenbauer. Ya, bisa Beckenbauer, jadi ya. Kalau nggak salah Victor Pardes. Victor Pardes bisa. Bisa. Gus Dur juga terlibat dalam organisasi pelajar Indonesia dan jadi jurnalis di asosiasi tersebut ya. Nah pada tahun itu juga pada tahun 1964 juga akhirnya Bapak Gus Dur juga itu lolos dari remedialnya. Oh, dan keterima di Kairo. Keterima ya, meskipun sedikit kecewa lah ya Bapak Gus Dur itu. Nah pada tahun 1900 bukan 30 Desember ya
Bagus Dur juga mendapat kerjaan menjadi duta besar masih. Oh, itu besar di. Nah, ternyata plot twist banget ya, plot twist banget ternyata pada tahun itu juga terjadi pemberontakan G30 SPKI di Indonesia yang membuat terganggu karirnya di Mesir itu. Jadi terganggu saat itu. Karena ada pemberontakan ya mas. Yang menjadi mengalami kendala lah kendalanya. Ya mungkin itu sedikit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari saya tentang kisah percintaan Gus Dur dengan Sinta Nuria. Boleh Adik dijawab? Ya, terima kasih. Kalau ditanya soal percintaan ya, mungkin agak banyak perjuangan. Perjuangan ini. Dramatis mungkin ya. Emang tidak banyak disorot ya oleh media dan juga tidak banyak dijadikan artikel. Ya. Tapi tidak kalah manisnya kayak Habibie dan Ainun. Kayak si manis Jawa. Aduh. Manis Jawa. Awalnya itu penuh kaliku ya mas kan, dan nah pas saat di Kairo itu Gus Dur itu memutuskan untuk menikahi Sinta. tapi lewat perantara. Itu lewat kayaknya. Jadi kan kayaknya itu ngirim surat nikah buat Sinta. Jadi orang-orang halayak umum tuh mengira bahwa Sinta itu mau nikah dengan kakeknya Gus Dur. Jadi salah paham. Jadi kan tapi kan emang jadi itu. Tapi kan emang kan belum ketemu tapi mereka tidak secara langsung. Ya, Nah 2 tahun kemudian pas mereka udah sama-sama lulus langsung mereka menikah lagi. Mereka secara resmi, secara benar-benar secara negara. Ya kan mungkin rumah apa itu lewat jarak jauh. Kaitan dengan bebas. Kaitan dengan bebas jarak jauh. Nah setelah itu akhirnya mereka pun bersama dan menghasilkan 4 putra ya. Dan sampai sekarang Sinta itu masih menemani Gus Dur ya. Ya mungkin begitu ya, bisa percaya Gus Dur.